Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil waqidiyati bi fadli rabbina. Ya syafi al-khalqi salatu wassalam alaika wal ali bikal hudan ni'am. Qad kuntu dhalan wa mudillan sayyidi wa kullu syarrin wa fasyatin min yadi mali aqadtu sayyidi siwaka la in taruddanna kun halika. Ya Sayyidi, ya Sayyidi adrikni ya Sayyidi, ya Sayyidi wa Rabbini wal ahla wal awlada wal amila bil wahidiyati bi fadlin. Ya Sayyidi wal hadirin al hadirat, ya Sayyidi wal muslimin al muslimat, ya rahmatan lil alamin wa tamam wal khairu minka wan najah wa salam. Ya Rabbana Allahumma salli salim ala Muhammadin syafi'il amami wal ali wa jal anama muslimin bil wahidiyati rabbil alamin. Ya Rabbana afir ya siril tahwabina qarib halifaina ya Rabbana. Ya Rabbana afir ya siril tahwabina qarib halifaina ya Rabbana. Ya Rabbana afir ya sirri tahbatina qarib wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'd. Al-mukarramin wal mukarramat, para bapak, para ibu penyiar selawat wahidiyah pusat, para bapak, para ibu penyelenggara mujahadah kubro dalam rangka mentasyakuri dan memperingati ulang tahun lahirnya Salat Wahidiyah yang ke-22. Al-mukarramin wal mukarramat, para bapak, para ibu penyiar Salat Wahidiyah provinsi, Kodia, kabupaten, kecamatan, dan pimpinan jamaah, protokol yang kami taati. Al-mukarramin wal mukarramat, para bapak, para ibu yang kami hormati. Al-mahbubin wal mahbubat, para remaja, putra dan putri yang mempunyai akan menerima bagian mujahadah kubro pada malam ini yang kami cintai, para kanak putra dan putri yang kami sayangi. Di sini kami perlu ikut memanjatkan puja-puji tasyakur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Rahman dan Rahim, sehubungan dengan dapatnya kita menyelenggarakan mujahadah kubro dalam rangka memperingati ulang tahun lahirnya Salat Wahidiyah yang ke-22 ini. Ya, mudah-mudahan mujahadah kubro yang kita laksanakan ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuahkan manfaat masalah barokah yang sebanyak-banyaknya di dunia wa dunia wal akhirah, khususnya bagi remaja kita yang mempunyai bagian pada malam ini dan pada umumnya bagi kita
bagi umat dan masyarakat, bagi umat manusia, bagi makhluk pada umumnya. Sekali lagi mudah-mudahan mujahadah kubro yang kita laksanakan ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, membuahkan kemajuan maslahat manfaat barokah yang sebanyak-banyaknya fid dini wad dunya wal akhirah, dalam segala bidang. Juga kami ikut menyanjungkan selawat salam barokah yang sebaik-baiknya, mudah-mudahan senantiasa dilimpah ruahkan kepangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sairil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa alihim wa ashabihim macamil aqtawawanhim min awalihim ila yaumil qiyamah wa qati zaman ba'awani wa sairi awliyaillahi wa akhibai aina makanu min masyarikil ardi ila magharibiha, khususan alladzina hum bi ardi Indonesia wal awliya uttis'ah wa saykhul walid wa adrabhum radhiyallahu ta'ala anhum adalan barakatihim wa syafaatihim wa karamatihim wa madana bi amdadihim amin 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 ya rabbal alamin. Ya mudah-mudahan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para beliau yang kami aturkan tadi benar-benar memberi jangkungan syafaat tarbiyah barokah nazroh dan karomah yang sebanyak-banyaknya kepada kita, khususnya dalam menyelenggarakan mujahadah kubro ini, sehingga mujahadah kubro ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, kami dipercaya oleh para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, terutama dari beliau-beliau, para bapak, para ibu pusat maupun penyelenggara dan protokol yang kami taati. Kami dipercaya untuk mengisi acara yang mulia ini. Mengapa tidak? Karena ini acara fahfiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, tapi kami bungkem 1001 bahasa. Kami hanya dapat mengaturkan pada para hadirin hadirat ya dengan ribuan terima kasih kami aturkan pada para hadirin hadirat, dan kami hanya dapat mengaturkan 1-2 patah permohonan pada Allah Subhanahu wa taala untuk para hadirin hadirat. Yalah biqauli jazakumullahu khairati wa sa'atid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan sekali para hadirin hadirat yang kami muliakan yang telah mempercaya pada pribadi kami untuk mengisi acara dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang sebanyak-banyaknya akan kebaikan-kebaikan dan kebahagiaan-kebahagiaan di dunia wal akhirah. Sehubungan dengan kami dalam menyelenggarakan acara ini, pasti nanti banyak soal-soal yang kurang semestinya, baik mengenai redaksi maupun maksudnya. Karena ini para hadirat kami dengan rendah hati mohon ribuan ampunan daripada para hadirin hadirat. Dan kami juga dengan rendah hati mohon restu daripada hadirin dan hadirat, sehingga apa yang kita laksanakan ini benar-benar diridhoi Allah Subhanahu wa taala, benar-benar membuahkan masalah manfaat barokah yang sebanyak-banyaknya dalam perjuangan fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, terutama pada para remaja kita yang punya bagian pada malam ini, mari kita kembali ke perjuangan fafiru Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, kembali dari tahun yang lalu, yaitu dari mujahadah kubro dalam rangka
memperingati lahirnya salat wahidah yang ke-21. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, seperti kita maklum, perjuangan fafiru ya Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, atau dengan istilah salat wahidiyah dan ajarannya dalam pengamalan dan penyiaran. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, seperti kita maklum nih, karena salat wahidiyah dan ajarannya ini adalah yaitu supaya kita berjuang, beramal dan beramar ma'ruf untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam istilah lain untuk fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dapat dikatakan perjuangan fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kok kita berjuang untuk mendekatkan diri pada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam? Karena kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa kedudukan umat manusia sungguhnya adalah mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mendekat atau yang tidak dekat dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak normal, orang yang tidak menduduki akan kedudukannya sebagai manusia, hamba Tuhan, makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan. Mendekatkan diri pada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya yang senantiasa memberi, yang senantiasa Rahman Rahim, yang senantiasa Ghafar Ghafur. Para hadirin hadirat yang kami muliakan, seperti kita maklumi dan disabdakan oleh Sayyidina Ali, mahala kamruun arafa qadra nafsi, tidak akan mengalami kehancuran orang yang tahu diri, tahu akan kedudukannya secara konsekuen, artinya tahu dan mau mendudukinya. Jadi logikanya, apabila orang tidak tahu akan kedudukannya, pasti akan mengalami kehancuran. Bahkan para hadirin, kaidah ini kiranya untuk segala sesuatu, apa saja yang tidak semestinya ini tidak normal, justru ini mengalami kehancuran di kita terbanyak. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, terutama remaja-remaja kita yang kami sayangi, yang akan mengganti kita sebagai orang tua, kaum bapak dan kaum ibu, mari kita koreksi diri, mulai dari Mujadah Kebro ulang tahun lahirnya salat wahidah yang ke-21 hingga sekarang, terutama remaja kita. Bagaimana? Sudahkah kita mentaati, melaksanakan ajaran-ajaran yang kita terima, yaitu ajaran lahiriah? Dan sudah berapa persenkah kemampuan kita untuk melaksanakan ajaran-ajaran yang kita taati, yang kita yakini itu? Mari para hadirin, di samping itu mari kita, sudahkah ahli-ahli kita, famili kita, tetangga kita, kenalan kita, umat dan masyarakat kita ajak ke situ? Sudahkah atau belum? Kalau sudah sampai di manakah? Dan kemampuan kalian sudah berapa persenkah yang kalian curahkan untuk itu perjuangan hafirullah wa rasulullah SAW? Kita
para pengamal fatwa itu ya. Kita umat Islam, bahkan kita bangsa Indonesia, rasio mengharuskan mensyukuri. Di samping lahiriah, kemampuan batinnya ini juga suatu fadl atau nikmat atau pemberian dari Tuhan yang harus kita syukuri. Yang terkecan kalau kita salah gunakan atau kita tidak kita kita manfaatkan. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, ya maaf, kami mohon dengan rendah hati satu kali saja bacaan Al-Fatihah. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, terutama para remaja yang kami sayangi, kalau kita membicarakan nikmat atau pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, angkat tangan, lebih-lebih mensyukurinya. Tuhan sendiri menyatakan dalam Qur'annya, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kamu menghitung nikmat Allah, pasti dia dapat menghabiskannya, apalagi mensyukurinya. Tapi para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, manakala orang tahu akan nikmat, pasti dia ada kehendak untuk mensyukuri. Apabila orang tahu nikmat lebih banyak, otomatis lebih banyak syukurnya. Apabila orang tahu nikmat yang lebih mantap, lebih bernilai atau nilainya nikmat, otomatis dia syukurnya lebih bermutu atau lebih tinggi. Karena itu banyak ayat-ayat Quran yang menyatakan bahwa supaya kita senantiasa memfikir atau menggunakan pikiran kita untuk menggali rahasia-rahasia alam, dan khususnya menggali pribadi kita masing-masing. Apa yang terkandung di pribadi, nikmat apa saja, berguna apa saja. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, kiranya mesti ingat, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sungguh pendengar, penglihatan, hati, ini semua akan diminta tanggung jawab besok di yaumil kiamah. Bahkan ada suatu hadis yang menyatakan bahwa nanti di yaumil kiamah orang tidak diperkenankan berubah atau pindah dari tempat situ sebelum dimintai pertanggungjawab, yaitu mengenai umurnya sekian puluh tahun ini buat apa saja. Sekalipun hanya 1 detik ini dimintai, mana yang 1 detik, mana yang 1 jam kok tidak ada, mana yang 1 hari, dan seterusnya. Jadi jangan sekali-kali kita anggap sepi. Ayah sabul insanu ayu sudah. Apakah manusia itu menganggap sepi, tidak ada apa-apa? Kalau sudah mati biar tidak ada apa-apa. Jangan. Sungguh nanti terjadi apa-apa yang jauh lebih jelas daripada apa yang kita alami waktu kita di dunia, daripada apa yang kita renungkan, kita pikirkan. Soal rizki, dari mana rizki ini, atau soal ekonomi, dan caranya bagaimana? Cara yang halalkah, atau cara korupsi, atau menyalahgunakan, dan lain-lain yang tidak halal.
ini dimintai pertanggungjawaban. Pengeluarannya juga dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana pengeluarannya? Apakah ini pengeluaran yang untuk linafsi binafsi saja kah? Atau memang betul-betul lillah? Ini juga dimintai pertanggungjawaban para hadirin. Bahkan diberi nafsu ini dimintai pertanggungjawaban. Kamu dulu saya beri nafsu, yang maksudnya ini suatu kendaraan yang leks, tapi apa betul sudah engkau manfaatkan untuk berangkat ke fafiru ilallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataukah engkau salah gunakan untuk linafsi binafsi? Nafsu yang bermacam-macam tabiatnya, tabiat bahimiyah, binatang buas, syaitoniah, rububiyah atau ananiyah. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, ya alhamdulillah, setelah kita ikut mengamalkan salat wajibiyah, alhamdulillah, ini nih laporan dari ribuan kawan wahidiyah, pada umumnya semua sama. Alhamdulillah, serentak kami ikut mengamalkan dan menyiarkan salat wahidiyah jauh lebih maju, lebih baik daripada sebelumnya, sekalipun masih jauh daripada apa yang kita harapkan. Malah ada yang melakukan, kalau begini lantas bagaimana ibadah saya yang dulu-dulu itu begitu, kan tidak jadi, kan ini tidak sedikit yang mengatakan itu. Ya memang soalillah billah ini penting sekali. Kata Imam Sajali, malamnya tahul fi ilmina hadza kana musiran al kabair wa in amilan ma amila wa walayasir. Barang siapa yang belum mengetahui ilmuku ini dengan konsekuen, artinya diamalkan, bukan teori saja, dia berdosa besar sekalipun ibadahnya seperti apa saja, bagaimana banyaknya, bahkan makin banyak ibadahnya makin banyak dosanya pula, makin banyak ilmunya makin banyak dosanya pula, kata Imam Ghazali. Ya memang kalau kita pikir begitu, yaitu kalau tidak lillah ini maklum, otomatis segala ibadah yang tidak dijiwai oleh lillah ini semua bukan ibadah. Ini namanya kan yaitu mengejek pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini suatu ibadah pengabdian kok disalahgunakan. Ini kan suatu, cara kasar boleh dikatakan suatu ejekan atau penghinaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal billah, jika orang tidak ada rasa billah waktu mengamalkan suatu amalan atau perbuatan itu, otomatis ini diaku, saya begini, saya begitu. Para hadirin, bukankah ini suatu ujub dan mungkin ada takabur di sana? Ujub atau membanggakan ini suatu perbuatan yang merusak ibadah. Artinya ibadah yang ada ujubnya ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untung kalau tidak diterima begitu saja, tapi di samping tidak terima, ibadah yang didasari ujub ini nanti dijadikan siksa untuk menyiksa pada orang yang bersangkutan. Dan di samping ujub, pada umumnya ada takaburnya. Umpama ya maaf, saya bicara di sini atau membaca Quran di podium semuanya, sedang para hadirat mendengarkan, otomatis saya yang membaca, para hadirat yang mendengarkan kalau merasa begini, otomatis ini rasa takabur, rasa ujub ini otomatis, dan rasa riya ini. Bahkan para hadirat kalau tidak hati-hati, perasaannya sudah lillah billah, tapi sebetulnya linafsi binafsi ini mungkin sekali para hadirat, mungkin sekali.
Maka ya maaf, mari kita sering mengadakan introspeksi atau makin mendalam penelitian, karena mungkin sekali perasaannya sudah lillah tapi sungguhnya malah terbalik ini. Ya kalau tidak lama lantas ketahuan atau tahu atau merasa lillah billahnya palsu, kalau tahu-tahu sudah dijabut Israel ini nanti bagaimana? Kan berat sekali. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, ya alhamdulillah kita mengamalkan salat Idul maupun menyiarkan secara gampang, secara lancar praktis. Dan selawat ini sekalipun ada ibadah yang lebih baik daripada selawat, yaitu salat, tapi selawat ini mempunyai ciri khas yang tidak dimiliki oleh ibadah lain. Di antaranya ciri khas yaitu sekali membaca selawat spontan mendapat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah bahagianya orang yang mendapat syafaat beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi alangkah celakanya orang yang tidak disyafaati oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di buku Wahidiyah, para hadirat kiranya mesti ingat, barang kapan dan di mana saja beliau Rasulullah SAW disebut, beliau datang hadir. Para hadirat monggo sami adab takzim rahasia sami rumaos dosa kathah datang beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula picen mboten roh menawi panjenengan sedaya pirsa menawi beliau wonten ngarsa panjenengan Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadjalana wa salahu wa ruhahu adrikni faqad lam tu abada wa rabbini wa laisali ya sayyidi wa idarut takun dosasun aliyat ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadjalana wa salahu wa ruhahu adrikni faqad lam tu abada wa rabbini walai salih ya sayyidi silakan wa indarudakun dosasun haliyat ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi adhihanan wa salahu faruhahu adrikni wa qad lamtu abada wa rabbini walai salih ya sayyidi silakan wa indarudakun dosasun haliyat ya Sayyidi ya Rasulullah 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 ya ayyuhal ghaus salamullah alaika rabbini billah wa anzur ilayya sayyidi bin hadra musilatin hadratil aliyah ya ayyuhal ghaus salamullah alaika rabbini billah wa anzur ilayya sayyidi bin hadra musilatin hadratil aliyah ya ayyuhal ghaus salamullah alaika rabbini billah wa anzur ilayya sayyidi bin hadra musilatin hadratil aliyah ya syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika masalami dolat wa dolat hilati bibal jati wal biati ya sayyidi wal mati ya syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika masalami dolat wa dolat hilati bibal jati
khudh bi hadi ya sayyidi wal madi ya syafi'al ya Allah salatu alaika masalam dolat wa dolat hilati li baldati khudh bi hadi ya sayyidi wal madi ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya sayyidi ya Rasulullah. Al-Fatihah. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, terutama kaum remaja putra dan putri yang kami sayangi, yang punya bagian pada malam ini, mari kita meneruskan sekadar introspeksi pada pribadi kita masing-masing sebagai pengamal salat wahidiyah, penyiar salat wahidiyah. Mari mulai mujahadah kubro dalam rangka memperingati lahirnya salat wahidiyah yang ke-21 hingga sekarang. Bagaimana keadaan kita sebagai pengamal, sebagai penyiar salat wahidiyah, sebagai remaja wahidiyah putra dan putri Nuwun sewu, sebagai bapak wahidiyah, sebagai ibu wahidiyah, bagaimana? Para hadirin dan hadirat, kula piyambak, kula doi, kula nglonjo merhati-hati. Asalipun menaik kalau mau dipun wonten kula disebut begini begitu, itu jauh sebaliknya. Kula doi, kula pengkhianat perjuangan wafiru ilallah wa rasulillah. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, belum telat, sekalipun bagaimana yang sudah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Rahman Rahim mesti terima. Bahkan ada suatu sabda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi yang maksudnya, hai hambaku, kepada hamba yang berlarut-larut ini, jika kamu tahu bagaimana rinduku pada kembalimu, niscaya kamu mati seketika dari gembiranya. Aninul mughnibin akhabu ilallahi min tasbihil muqarrabin. Rintian tangisan orang-orang berdosa ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada tasbihnya orang yang terdekat muqarrabin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin dan hadirat yang kami muliakan, para remaja-remaja putra dan putri yang kami cintai, mari kita jangan putus asa. Mari, bisa ditunggu-tunggu oleh Tuhan, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari cepat-cepat fabiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu para hadirat umat dan masyarakat sebagian besar mengharap pada para hadirat, terutama para remaja, minta tolong pada remaja-remaja terutama, tolong remaja, tolong remaja, tolong remaja. Saya ditodong oleh nafsu, saya ditodong oleh nafsu, saya diperkosa oleh nafsu, oleh dunia. Tolong, tolong, cepat, cepat, cepat. Al-Fatihah. Ya Rabbana Allahumma sholli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali wa jallana ma muslimin
bil haidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana bir ya sirif tawadina qarib halibaina ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal hali wa jallahna ma muslim bil haidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana bir ya sirif tawadina qarib halibaina ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ahli wa jallahna ma muslim bil haidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana bir ya sirif tawadina qarib halibaina ya Rabbana. Al-Fatihah. Allahumma ya Rahman ya Rajalan salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma ya Rahman ya Rajalan salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma ya Rahman salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma para hadirin dan hadirat yang memuliakan, terutama para remaja yang menyayangi pilihan pada malam ini yang saya cintai, itu pernah sama saya di daerah Nganjuk sana yang mampu kuat ditanya itu menghadiahkan atau tidak mujahadah kepada leluhurnya kekamilan yang sudah meninggal. Itu banyak kata pilihan ditemui oleh yang meninggal itu, ada yang cara baca, ada yang itu jadi ada yang mata kebun kami setelah ketika engkau tidak dengan kulhu yang zikir ibarat orang sakit ya ada kurangnya tapi sedikit sekali. Serentak kami mendapat fidak daripadamu atau kau memfidai kami dengan waidia, ini banyak sekali kemajuannya. Ibarat orang sakit sehingga seakan-akan saya dapat terbang gitu. Nah ini para remaja terutama atau pada kita sudah pernah membacakan atau mujadai pada famili atau luhur-luhur atau orang tua kita yang sudah di alam kubur atau belum? Ini saya sering obrolan, ini bukan berarti wahidiyah lebih baik daripada kulhu yang zikir, bukan. Tapi ibarat orang pergian, kulhu yang zikir ini ibarat orang pergian hanya sendirian, tidak ada kawannya. Jadi kalau ditodong tidak ada yang bantu, yang membela ini. Tapi kalau wahidiyah selawat ini ada kawannya, yaitu beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau masih ada zaman bawah nih. Ini berhati-hati. Mari nanti kalau belum, terutama sekalipun sudah ini lebih banyak lebih baik. Mari terus kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sungguh-sungguh demi untuk kita, untuk mereka dalam segala bidang. Allahumma kama anta alu sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ala nasaluk Allahumma bihaqi andurikona fil jati bari wajah adala naro wala nasma wala najita wala nuhisa wala nadaraka wala nasunhila biha wa tarzuqana tabiratika ya Allah
wa tamama nikmatika ya Allah, wa ta'arif rahmatika ya Allah, wa ta'abadika ya Allah, wa tamama ridwanika ya Allah, wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khatabi al-muqawwa al-tasib bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma kama anta alu salli wa sallim wa barik ala sayyidina